melapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2013. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Peringatan detik-detik proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat, senjata! Tegak, senjata! Ya, saudara penonton, baru saja kita Pembacaan mengikuti detik-detik naskah proklamasi yang oleh Ketua Dewan merupakan Perwakilan Daerah beberapa tahap begitu. Republik Tembakan Indonesia. meriam selama 17 kali, sirene, beduk di masjid-masjid, serta lonceng di gereja-gereja yang dibunyikan selama 1 menit. Dan selanjutnya kita akan ikuti pembacaan naskah proklamasi oleh Haji Irman Gusman, Ketua DPD RI. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat, senjata! Bak! Tegak, senjata! Bak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Pembacaan doa oleh Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Penyayang, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia merayakan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 sebagai ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga atas segala nikmat yang tak terbilang banyaknya yang telah Engkau berikan kepada bangsa Indonesia. Ya Allah yang Maha Agung, kami mohon kepadamu, kiranya peringatan proklamasi kemerdekaan ini dapat semakin mengobarkan semangat persatuan bangsa negara kami, serta lebih menyatukan hati kami bangsa Indonesia agar dapat terus melanjutkan pembangunan, mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, kuat dan maju, serta adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman untuk menegakkan kebenaran. Anugerahkan kepada kami keteguhan hati untuk menjunjung tinggi keadilan. Tanamkan dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Jauhkanlah dari segala bentuk permusuhan dan perpecahan, agar kami dapat mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan cita-cita bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa seluruh pahlawan dan pendahulu kami. Tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang menegakkan kejujuran, para syuhada, dan orang-orang soleh yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Ya, saudara penonton, sebangsa dan setanah air, bersama-sama akan kita ikuti persiapan pengibaran bendera merah putih yang tentunya akan dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka. Dan kita bisa saksikan saat ini pasukan pengibar bendera pusaka telah memasuki lapangan upacara. Pasukan pengibar bendera pusaka adalah memiliki tugas utama mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat normal. Tidak hanya di Istana Merdeka, tetapi sesungguhnya di kabupaten kota, di provinsi, dan juga tentu di tempat ini di Istana Merdeka. Dan anggotanya yang berada di pasukan Paskibraka berasal dari SLTA, biasanya kelas 1 atau kelas 2 sederajat, dan seleksinya biasanya dimulai pada bulan April dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Ya, beberapa tahap seleksi telah mereka lalui sampai akhirnya mereka adalah putra-putra daerah yang terpilih, putra-putra daerah terbaik yang terpilih untuk mengibarkan bendera pusaka di Istana Merdeka pagi hari ini. Dan Paskibraka ini, Imam dan juga saudara, lahir pada tahun 1946 ketika ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Dan ketika itu, pada saat memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, yakni Major Laut Hussein Muchtar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Dan pada saat itulah, saudara,
Di benak Mutahar terlintas suatu gagasan untuk sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas. Dan sejak saat itu terbentuklah pasukan pengibar bendera pusaka yang selalu bertugas untuk menggerek bendera pusaka setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita saksikan bersama-sama 3 unit pasukan, begitu kalau bisa dibilang, pasukan 8, 17, dan 45 telah tiba di hadapan panggung utama, di hadapan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dan sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama komandan pasukan akan melaporkan, dan nanti berturut-turut kita akan saksikan pembawa baki akan mengambil duplikat bendera pusaka dan nanti akan membawa menuju tiang 17 dan akan dikibarkan bersama-sama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Karena ini adalah cermin potret dari bangsa kita yang memiliki potensi luar biasa, terutama di potensi sumber daya manusianya, yaitu generasi muda. Betul sekali. Dan pasukan pengibar bendera pusaka ini dibagi menjadi 2 yang bertugas begitu ya, petugas pagi dan juga petugas sore. Untuk tahun ini ada 2 tim, yakni tim Permata. Dan tim Permata ini bertugas pada pagi hari, dan selanjutnya nanti pada sore hari kita akan saksikan namanya tim Kencana. Tim Kencana. Ya. Dan di tim Permata pada kesempatan kali ini yang bertindak sebagai pembawa baki dan saat ini sedang berada di tangga untuk hadir di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Adelena Tesalonika R yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Ya, Adelina lahir di Kendari pada 6 Juni 1997, putri dari Bapak Erwin Riswanto dan berasal dari SMAN 4 Kendari. Kita bisa saksikan bagaimana seorang Adelena Tesalonika dengan tenang membawa baki dan mengambil bendera dari Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini tentu membutuhkan keahlian khusus karena setelah mengambil bendera atau duplikat bendera pusaka, Adelena akan menuruni anak tangga di antara jutaan pasang mata, dan tentu ini pasti akan menjadi kebanggaan untuk orang tua, daerah, dan lingkungan tempat Adelena saat ini tinggal, dan mudah-mudahan kita doakan Adelena juga akan menjadi penerus bangsa yang memberikan kontribusi aktif bagi kemajuan bangsa Indonesia dan setidaknya lingkungannya. Sekali lagi, Adelena Tesalonika R berasal dari Sulawesi Tenggara, lahir di Kendari 6 Juni 1997, putri dari Bapak Erwin Riswanto dan berasal dari SMAN 4 Kendari. Ya, dan saudara penonton di tim Permata atau pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas pada pagi hari ini sebagai Komandan kelompok 17 adalah Gusti Komang Arya Baskara UP, adalah perwakilan dari Provinsi Bali. Gusti Komang Arya Baskara lahir di Yahembangkangin tanggal 29 Desember 1996 dan merupakan putra dari Bapak Gusti Kadek Udayana. Dan Gusti Komang Arya Baskara ini berasal dari SMA Negeri 2 Negara. Sementara itu sebagai Komandan kelompok 8 adalah Dani Julianto yang berasal dari Kalimantan Tengah. Dani Julianto lahir di Sampit 17 Juli 1996 dan berasal dari SMA Katolik Taruna Jaya Sampit. Dan selanjutnya yang tugasnya juga sesungguhnya tidak kalah berat adalah Muhammad Raihan Akbar, berasal dari Jawa Barat, tugasnya menjadi pengerek. Pengerek tentu diharapkan bisa mengerek bendera tepat pada waktunya sesuai dengan yang dilatih, dan Muhammad Raihan Akbar ini berasal dari Jawa Barat, lahir di Jakarta 2 Desember 1996, putra dari Bapak Zailani dan berasal dari SMAN 8 Kota Bekasi. Dan selanjutnya sebagai pembentang
Nah, ini juga salah satu yang mendebarkan begitu ya, dan kita sungguh berharap bendera akan terbentang dengan sempurna pada pagi hari ini yang akan dilakukan oleh Gilbert Karamoy dari Sulawesi Utara. Gilbert Karamoy dari Sulawesi Utara lahir di Sawangan pada 3 September 1996, putra dari Bapak Agustinus I. Karamoy dan berasal dari SMAN 1 Air Madidi. Ya, kita saksikan bersama-sama pasukan 17, 8, dan 45 saat ini telah memasuki lapangan rumput dari Istana Merdeka Jakarta, dan beberapa saat lagi ketiga unit pasukan ini akan membentuk formasi khusus yang memang sudah dilatih selama setidaknya 1 bulan, dan kita akan saksikan bersama-sama mereka akan bertugas. Dan pada saat mereka dilantik Norma, kebetulan saya melakukan peliputan dan Presiden sangat berharap mereka bisa melakukan yang terbaik, karena ini akan tidak saja menjadi sejarah hidup mereka sebagai individu, tetapi akan menjadi sejarah hidup dari bangsa kita. Ya, dan mereka merupakan putra-putra terbaik yang menjadi kebanggaan orang tua daerah yang mereka wakili, dan tentunya juga bangsa dan negara. Kita tentunya percaya bahwa masa depan para paskibraka ini, mereka memiliki masa depan yang cukup cerah, sangat cerah kita harapkan begitu. Betul. Ya. Dan ini juga tampaknya menjadi kebanggaan untuk Televisi Republik Indonesia, Iya. karena salah satu putra Betul. yang berada di pasukan 17 adalah anak dari keluarga besar TVRI yang bernama Zaki Arita, perwakilan dari Jambi, dan beliau adalah putra dari Bapak Arif Suryansyah dan merupakan kepala stasiun Televisi Republik Indonesia Sulawesi Barat. Ya, salah satu kebanggaan juga bagi keluarga besar Televisi Republik Indonesia begitu ya. Ya. Nampaknya para pasukan pengibar bendera pusaka telah berada pada formasi. Mereka akan bersiap-siap untuk mengibarkan bendera merah putih pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan saksikan pembawa baki Adelena Tesalonika yang tadi dengan cakap mampu menaiki dan menuruni anak tangga, dan tentu kita ucapkan selamat kepadanya, dan kita saksikan sudah memberikan bendera merah putih, duplikat bendera pusaka untuk dikibarkan di tiang 17 halaman depan Istana Merdeka Jakarta. Iya, Imam dan juga saudara penonton, bendera negara Republik Indonesia sang saka merah putih, bisa juga disebut sang merah putih atau kadang juga disebut sang dwiwarna atau dwiwarna, memiliki bentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Saudara penonton, segera akan kita saksikan pengibaran bendera pusaka. Ya, Norma, ini adalah saat yang sesungguhnya sangat mendebarkan bagi putra-putri kita yang saat ini bertugas menjadi paskibraka, apalagi ketiga orang yang kita saksikan bersama sedang berada di tiang 17, dan ini memang memiliki keahlian khusus, sudah dilatih secara khusus, dan memang kita berharap ini semua berjalan lancar. Dan sebagai pengerek bendera sekali lagi adalah Muhammad Raihan Akbar dari Jawa Barat, kemudian pembentang adalah Gilbert Karamoy dari Sulawesi Utara. Dan saat ini mereka tampaknya masih melakukan hal-hal teknis, mengikat pin dari ujung-ujung bendera, dan akhirnya nanti bendera akan dibentangkan secara sempurna. Dan ini tidak mudah karena bendera berdimensi 2x3 meter, dan tetapi tentu pasukan pengibar bendera pusaka sudah dilatih dipersiapkan untuk dengan baik, mendapatkan hasil yang paling baik. Ya, Mari kita ikuti bersama. Mengikuti. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
tampak bendera merah putih telah terbentang dengan sempurna dan ketiga petugas tadi yang mengkerek dan membentangkan bendera. Mereka bekerja dengan sangat baik. Imam bisa melakukan tugasnya dengan sempurna untuk membentangkan bendera dan menggerek bendera dengan waktu yang pas begitu. Ketika lagu Indonesia Raya telah selesai dinyanyikan, bendera pun telah berada di ujung tiang. Dan kalau kita berbicara tentang bendera Indonesia, warna merah putih bendera negara ini diambil dari warna Panji atau Pataka Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Dan bendera Indonesia ini memiliki makna filosofis, saudara penonton. Merah berarti berani, putih berarti suci, dan merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Tentunya keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Baik, saat ini pasukan pengibar bendera pusaka telah menuntaskan tugasnya. Pasti rasanya begitu lega karena tugas yang mereka lakukan sesungguhnya sangat berat, disaksikan jutaan pasang mata begitu, dan juga memiliki tingkat resiko yang tinggi. Dan ini bukti bahwa generasi muda kita sesungguhnya siap untuk mengambil tongkat estafet pada waktunya. Dan saat ini kita akan saksikan bersama pasukan 8, 17, 45 akan kembali ke daerah persiapan. Dan ini sekali lagi yang luar biasa juga karena pasukan pengibar bendera pusaka merupakan representasi dari 33 provinsi. Ya. Setiap provinsi ada 2 orang dan putra-putri terbaiknya yang telah diseleksi kemudian dikirimkan ke Jakarta untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Hadap kanan, hadap kiri. Hadap. Dan saudara penonton, berbicara tentang bendera merah putih ditinjau dari sejarah, memang warna merah putih ini mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula Jawa atau gula aren, sementara warna putih mirip dengan warna nasi. Dan kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan ketika kita melihat pada masa lalu ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah juga merah putih. Dan memang sejak dulu warna merah putih ini oleh orang-orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan dan upacara-upacara sakral lainnya. Sementara itu bendera negara juga diatur dalam Undang-Undang 45 Pasal 35, Undang-Undang Nomor 24/29 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Dan tentunya Imam ada aturan-aturan tersendiri untuk bendera negara, seperti bendera yang digunakan di lapangan Istana Kepresidenan ini berukuran 200 cm kali 300 cm. Sementara untuk penggunaan di lapangan umum adalah 120 cm kali 180 cm. Ya, kita saksikan bersama-sama saat ini pasukan pengibar bendera pusaka kembali ke hadapan panggung utama dan akan melaporkan bahwa tugas telah selesai dilaksanakan dan bendera atau sangsaka merah putih saat ini sudah berkibar di halaman depan Istana Merdeka Jakarta dan dijaga oleh pasukan pahlawan presiden yang akan bergantian setiap durasi waktu tertentu, dan ini akan berlangsung hingga sore Norma, dan sore hari nanti kita juga akan menyiarkan secara langsung, jadi seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air juga akan bisa menyaksikan acaranya nanti sore, dan kurang lebih akan disiarkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, kembali ke tempat.
Ya, kita sudah melihat laporan kepada Inspektur Upacara bahwa pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan dengan sempurna, dan tentunya kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pengibar bendera pusaka yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Rasa lega dan rasa bangga saya yakin ada di hati masing-masing anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas pada pagi hari ini. Mereka adalah tim Permata yang baru saja ditunjuk ya di detik-detik terakhir pengibaran bendera pusaka. Apakah tim Permata atau tim lainnya yang akan bertugas pada pagi hari ini? Dan tentu rasa lega juga dihinggapi oleh para pelatih, Betul. pembina yang jumlahnya tidak sedikit Norma, dan terdiri dari banyak sekali unsur. Tentu unsur pembina ini bisa dari TNI, Polri, dan sejumlah orang-orang terpilih yang memang menguasai aktivitas ini. Dan tentu rasa lega juga disaksikan oleh orang tua mereka yang saat ini pasti sedang menyaksikan dengan seksama, dan ini tentu akan menjadi pengalaman seumur hidup begitu untuk mereka. Nampak begitu gagah para paskibraka yang bertugas pagi hari ini. Nampak raut muka penuh dengan percaya diri. Betul. Saya yakin mungkin tadi sempat tegang, namun senyum tidak pernah lepas dari raut wajah mereka begitu. Dan tentu pakaian yang digunakan paskibraka juga mencerminkan keindonesiaan. Ada peci di sana, kemudian ada lambang Garuda di peci tersebut, dan juga ada shawl berwarna merah dan putih, dan potongan dari baju yang dikenakan juga sangat Indonesia begitu ya. Ada 2 kantung di atas, kemudian ada belt begitu ya, ikat pinggang yang membuat begitu gagah, serasi. Yang putri juga begitu cantik, mewakili keindonesiaan kita. Ya, nampak para tamu undangan memberikan apresiasi yang begitu baik, memberikan aplaus kepada seluruh pasukan pengibar bendera pusaka yang telah melaksanakan tugasnya pagi hari ini dengan sempurna. Tanpa ada komando ya. Betul. Tanpa ada komando, langsung penonton memberikan apresiasi yang tinggi atas hasil kerja dan hasil latih para paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu tim Permata. Ya, hadirinlah mereka putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Bicara putra-putri terbaik dari bangsa Indonesia, sesungguhnya hadir pula di sini beberapa teladan dari beberapa aktivitas atau profesi. Di antaranya ada transmigran teladan juga ada bersama-sama kita. Kemudian banyak sekali Indonesia yang menyimpan sumber daya manusia teladan dan diundang untuk menyaksikan acara di Istana Merdeka pada kesempatan kali ini. Flypass pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Ya, saat lagi saudara kita akan melihat flypass pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita pesawat tempur F-16 dan Sukhoi dari TNI Angkatan Udara sebagai ucapan syukur atas peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan ucapan selamat yang disampaikan dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Dari ketinggian 7.000 kaki, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-68. Jayalah selalu Indonesia. Ya, saudara penonton, inilah flypass pesawat tempur F-16 dan juga Sukhoi TNI Angkatan Udara yang melintas di atas Istana Negara.
yang juga ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 hari Dan ini. salah satu penerbang juga tadi mengucapkan ucapan Dirgahayu untuk Republik Indonesia, disampaikan dari ketinggian 7.000 kaki, dan ini tentu membesarkan hati kita sebagai bangsa bahwa kita adalah bangsa yang berdaulat, memiliki kekuatan untuk mempertahankan kedaulatannya. Dan kalau bicara tentang kedaulatan, bicara tentang menjaga negara, setiap anak bangsa kita sesungguhnya juga telah berperan terhadap hal tersebut. Putra-putri kita dari Sabang hingga ke Merauke, termasuk putra dan putri kita misalnya dari saudara-saudara kita yang ada di Papua. Iya. Karena menurut informasi yang kita ketahui, memang saudara-saudara kita yang ada di Papua juga bahkan beberapa juga menjadi pasukan pengawal presiden atau bahkan menjadi pengawal pribadi Presiden Republik Indonesia. Betul sekali. Dan diantaranya adalah Bapak Daud Yanggro Serai dengan pangkat Letnan 1 Arhanud dan unit 1 tim pasukan pengamanan pribadi detasemen 4 grup A Pas Pampres, dan ini adalah lulusan dari Akademi Militer 2008 yang asalnya dari Kabupaten Jayapura. Ya, Begitu. dan satu lagi putra Jayapura yang menjadi pengawal pribadi Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Sailenius Amelion Wihyawari. Pangkat beliau adalah Letnan 1 Marinir dan jabatan beliau adalah Komandan Unit 2 Pasukan Pengamanan Presiden Detasmen 4 Grup A Pas Pampres. Dan Bapak Sailenius ini merupakan lulusan dari Akademi Angkatan Laut 2007. Beliau adalah putra asli Manokwari yang lahir juga di Manokwari tanggal 9 Agustus 1983. Ya, jadi memang setiap kita memiliki kewajiban menjaga kedaulatan, menjaga lambang-lambang negara, dan diantaranya tentu presiden begitu. Dan ini juga ya, demikian upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-68, dan special report akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.